ngomong katanya ada hubungan spesial apa sih Kak Putri dengan Aida? Gimana? Ini Katanya hubungan spesial apa spesial. gitu loh. Ada Sehingga terjadi permasalahan ini timbul. Jadi ada kecemburuan katanya. Cemburuan. Iya. Ini saya kasih clue untuk Aida dan kuasa hukumnya ya. Saya bukan menantang. Tapi kalau mau menyiarkan, apalagi melalui ranah publik, tanggung jawabnya. Ini lebih jahat buat saya sih. Mungkin penambahan ya. Ini mengenai preskon Aida Saskia tanggal 27 beserta tim kuasa hukumnya. Ya, menanggapi preskon Aida tanggal 27 Oktober kemarin dengan tim kuasa hukumnya, di situ kita saat melihat siaran tersebut kita kaget, bahkan di sini yang saya sangat sayangkan, saya pribadi secara personal itu juga kenal dekat dengan Aida, tapi di preskon tersebut Aida malah melebarkan masalahnya dengan menyentuh ranah saya. Artinya hal yang bukan proporsinya, kenapa dia lakukan itu? Ya, ada beberapa catatan yang kita bergaris bawahi dalam preskon tersebut, di mana Aida mengatakan bahwa saya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Kak Putri adalah bukan seorang pengacara. Di situ jelas bahwa saya adalah anggota LBH. Ya, di sini saya tegaskan dan tekankan bahwa Aida Saskia, atau saya biasa panggil Kak Aida, tahu betul saya siapa dan bagaimana, dan hubungan saya dengan Kak Putri itu apa di dunia profesionalisme. Dan saya pastikan bahwa Kak Putri di kelembagaan adalah pembimbing saya, mentor saya ya dalam profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah fitnah buat kami, dan ini yang salah satunya akan kita angkat ke dalam laporan baru kita, di mana Aida bilang dan yang saya tahu di sini dia ada LBH nah, tapi Adi maksudnya adalah orang LBH yang merupakan sahabat saudari Putri yang selalu bersama-sama dalam bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan karena sebetulnya itu akan melanggar hukum. Itu buat kami adalah satu fitnah yang tidak bisa diteliti. Kita nggak ngerti maksud arahnya dia kemana. Pertanyaan saya, apa yang dia maksud? Pelanggaran hukum apa? Kami sama-sama bekerja di bidang jasa hukum atau di lembaga bantuan hukum. Tentunya kami sangat paham dan tahu betul hal apa saja yang melanggar hukum. Tapi dengan fitnah ini sungguh luar biasa buat kita. Seperti itu. Yang terakhir yang saya note untuk personal saya, dia bilang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya harus menyinggung saudara Adi, karena saya paling tidak suka terhadap orang bermuka dua berbicara kepada saya berbeda, kepada pihak lawan saya berbeda. Itu statement dia. Dan saya bilang, statement dia muncul itu berawal dari rasa empati saya ya saat baru kejadian di pagi hari. Saya dapat kabar dari teman, bangun tidur, saya lihat handphone, saya lihat statusnya yang dia posting foto bonyok-bonyoknya dia. Sebagai orang yang kenal dekat, di situ saya menunjukkan rasa empati dan simpati. Dan saya di situ pun bersikap secara profesional dan personal. Saya bilang secara profesional, saya sebagai pengurus di lembaga bantuan hukum tidak mentolerir atas tindakan pidana. Pengarif. Ya, tapi secara personal saya katakan di sini di percakapan WhatsApp itu, secara personal kalian berdua adalah saudara saya. Saya sayang Kak Aida, saya sayang Kak Putri, dan dalam hal ini saya tidak mau ikut campur. Itu sangat jelas. Gitu. Dan mungkin tiba-tiba dia melihat saya duduk di samping Kak Putri menjadi kuasa hukumnya, mungkin itu yang jadi sakit hatinya dia. Tapi itu pun saya lakukan bukan tanpa hal yang mendasar, bukan. Jelas, yang pertama bahwa secara profesionalisme Kak Putri adalah mentor saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya perlu saya tekankan di sini,
sewaktu Kak Putri baru tiba di kantor saya pasca kejadian tersebut, Kak Putri dalam keadaan shock, lalu dia menangis dan saya suruh istirahat, dan setelah sore hari dia baru bercerita tentang kejadian sebenarnya dan dia menunjukkan luka-luka yang terjadi pada dirinya, dan saya di situ saya shock, saya kaget ternyata lukanya luar biasa. Mungkin nanti tadi kita juga udah tanyakan visumnya, masih dalam proses untuk dikirim ke sini. Mungkin nanti kalau sudah terbit kita bisa lihat sama-sama seberapa banyak luka yang dialami oleh rekan kita atau klien kami. Itu sangat luar biasa. Nah, atas dasar itulah kenapa pada akhirnya saya, rekan saya dan tim kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum menjadi kuasa hukumnya Kak Putri. Mungkin itu. Kak Putri, Terakhir. Aida sempat ngomong katanya ada hubungan spesial apa sih Kak Putri dengan Aida? Iya. Gimana? Ini Ada hubungan spesial hubungan apa spesial. gitu loh? Sehingga terjadi permasalahan ini timbul. Jadi ada kecemburuan katanya. Kecemburuan. Iya. Ini saya kasih clue untuk Aida dan kuasa hukumnya ya. Saya bukan menantang. Tapi kalau mau menyiarkan, apalagi melalui ranah publik, tanggung jawabnya besar. Kalau mau memang benar dibuka ya buka sekalian. Jangan sepotong-sepotong informasi seperti ini. Akhirnya bias. Dan Aida tahu, Aida mungkin masih bisa ke kafe ya. Aida bisa bikin ya video segala macam. Ini masalah ini, saya tidak pernah punya pemikiran di luar normalnya manusia. Bahkan saya bilang baru kali ini saya pengen mati. Itu kenapa yang bikin saya nggak ngebuka jalan perdamaian. Kita buktikan, kita selesaikan sampai garis finish. Tuh. Terus saya nggak peduli yang lainnya. Karena kondisi kejadian waktu itu tanggal 23, dia lupa dia ngubungin siapa, dan orang terpenting itu bicara dengan saya, chatnya ada di saya, videonya ada di saya, kondisi dia saat itu terpenting satu. Dan masalah tadi, pertanyaan tadi, hubungan saya cemburu, itu saya bisa buktikan nanti ya, kuasa hukum saya bisa buktikan. Saya malah menasehati bagaimana ke istri yang berinisial F dan suami yang diduga ada hubungan khusus sama Aida, selingkuh. Karena kami berempat kan dekat itu saya bisa buktikan penuh kejadian yang sebenarnya. Apa yang Aida Saskia sampaikan bahwa dia ditonjok, dia di apa gitu. Ini perlu ditekankan, kecuali di sini tidak ada luka, tidak ada apapun di saya, boleh Aida mengatakan itu. Dan bahkan anaknya mengatakan apa ke saya pun bisa bilang ya sayangnya itu anak kecil gitu. Dan banyak peristiwa ya sudah Aida siapkan pembenarannya. Saya nggak butuh publik atau apa, cuman jujur saya akuin ini hal yang paling amat sangat membuat saya stres. Kerjaan terbengkalai dan sampai detik ini saya masih tidur di kantor 24 jam saya depan laptop. Saya nggak mau ngelakuin apa-apa, tidur di kursi kantor, meja, bangun saya langsung nyalain laptop lagi. Paling minta bikinin apa, minum, saya langsung kerja di situ. Keluar dari situ cuman ke kamar mandi doang, ke toilet, pipis, paling kayak gitu aja. Dan karena dia harus tahu bahwa tindakan dia, perlakuan dia, dan statement dia, kecuali ini tidak disampaikan di ranah publik, dia harus sadar, dia harus coba lihat lagi apa yang dia katakan, apakah itu benar dan dampaknya ke saya seperti apa. Dan alhamdulillah Allah masih bantu saya, kasih kekuatan. Saya bilang, terus kemarin terakhir dari dosen saya, profesor saya, orang-orang terbaik saya, kembalikan ke Allah, minta sholat, gimana jalan. Dan alhamdulillah sekarang dia tinggal menyiapkan langkah upaya hukum yang akan kita lakukan, dan itu sudah saya persiapkan semuanya. Dan satu lagi, kita akan buktikan ini semua di pengadilan. Ya. Ya. Jadi semua narasi-narasi yang dibangun ini akan kita buktikan suatu waktu nanti. Nah, dan kita sedang mempersiapkan itu secara baik, secara matang. Kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Aida sudah hapus. Ini seperti sudah terencana, terprogram. Bahkan yang Aida sampaikan di Reels
itu sudah Aida sampaikan di tahun lalu dan itu betul kenyataannya ini itu. Terus banyak hal dalam artian Aida silahkan persiapkan yang sebagaimana Aida sampaikan, kebenaran itu ya kita mengikuti aja upaya hukum yang sedang berjalan dan Aida juga harus mempertanggungjawabkan itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.